Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, memutuskan mengakhiri kontrak kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Nordic Aviation Capital. Maskapai plat merah itu akan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000. Langkah tersebut untuk mengakhiri kontrak dengan Nordic Aviation Capital yang masih jatuh tempo tahun 2027. Tak hanya itu, Garuda Indonesia akan melakukan negosiasi untuk pelunasan awal pembayaran sewa 6 pesawat Bombardier CRJ-1000 yang akan jatuh tempo pada 2024. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan, dengan penghentian kontrak sebelum jatuh tempo per 1 Februari 2021 tersebut, Garuda Indonesia dapat menghemat sekitar 220 juta dolar Amerika Serikat setahun. Sebelumnya, selama 8 tahun, Garuda Indonesia merugi lebih dari 30 juta dolar AS per tahunnya ketika menyewa Bombardier CRJ-1000. Irfan juga menyebutkan, rute-rute yang sebelumnya dilayani oleh Bombardier akan diganti oleh Boeing 737-800 yang dimiliki Garuda. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memperkirakan subsidi biodiesel pada 2021 masih tinggi, seiring dengan besarnya selisih antara harga minyak mentah dan harga minyak sawit. Direktur Utama BPDPKS, Edi Abdurrahman, mengatakan pada tahun lalu 28 triliun rupiah disalurkan untuk subsidi 8,4 juta kiloliter biodiesel. Tahun ini konsumsi biodiesel dalam negeri diperkirakan naik menjadi 9,2 juta kiloliter. Menurut Edi, salah satu tantangan yang dihadapi dalam menjalankan mandatori biodiesel adalah ketersediaan anggaran. Pasalnya, program biodiesel tergantung pada pergerakan harga minyak sawit dan minyak solar. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala desa, kelurahan alias PPKM Mikro berlaku 9 hingga 22 Februari 2021. Khusus untuk DKI Jakarta, Pemprov melakukan sejumlah relaksasi untuk pelaku bisnis, salah satunya bioskop. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 123 tahun 2021, bioskop kini boleh beroperasi dengan kapasitas penonton maksimal 50%. Dengan begitu, ada kelonggaran kapasitas dari sebelumnya hanya 25%. Kemudian, jam tayang terakhir film di bioskop-bioskop DKI Jakarta juga berubah dari sebelumnya pukul 19 WIB kini menjadi pukul 19.30 WIB. Selasa 9 Februari 2021, publik digemparkan dengan amblesnya jalan tol Cikopo Palimanan KM 122. Akibatnya ruas tol itu tak bisa dilalui kendaraan, pengusaha logistik pun menjadi salah satu yang harus putar otak karena truk bersumbu 3 dilarang melintasi tol Cipali. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia, Kiatmaja Lukman menyatakan, larangan itu akan memberatkan pelaku usaha karena saat ini jalur tol Cipali yang paling memungkinkan untuk dilalui melihat jalur utama Pantura masih terkendala banjir. Sementara jalur selatan, menurut Kiatmaja sangat jauh dan ruas jalan yang kecil. Tak hanya itu, penambahan jarak melalui jalur selatan bisa mencapai 50%. Jalan tol Cipali KM 122 amblas akibat gerusan lereng badan jalan karena tingginya intensitas hujan di Jawa Barat sehingga membuat jalan retak sepanjang 40 meter. Kementerian PUPR menyebutkan perbaikan jalan tersebut memakan waktu hingga 1,5 bulan. Pandemi COVID-19 membuat tingkat pengangguran Korea Selatan melonjak ke level tertinggi sejak 2 dekade. Pada Januari 2021, jumlah pekerjaan menurun sebesar 982.000 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laju penurunan itu juga menjadi yang tercepat sejak krisis Asia di 1998. Secara statistik, tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman melonjak menjadi 5,4%. Ini juga menjadi yang terburuk sejak tahun 1999. Pembatasan yang dilakukan karena pandemi COVID-19 terus merugikan pasar kerja di negeri ginseng itu. Bisnis pengecer dan restoran menjadi yang paling parah dihantam pembatasan sosial di Korsel. Salah satunya tercermin dari berkurangnya 586.000 pekerjaan dari tahun sebelumnya. Korea Selatan telah berusaha menekan jumlah infeksi di tengah gelombang ketiga corona dengan melakukan pembatasan sosial ketat, termasuk larangan makan di restoran setelah jam 9 malam.